وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma shalli wa barik alaihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Bu. Mukanya ceria amat ini. Masya Allah. Tentunya keceriaan ini bisa dirasakan juga oleh pemirsa yang ada di rumah ya. Alhamdulillah hari ini seperti biasa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan program kesayangan kita semua yaitu Cahaya Hati Indonesia. Dan tentunya seperti biasa hari ini kita akan menghadirkan tema-tema yang dekat dengan keseharian. Masih dalam nuansa awal-awal ya. Setelah melewati bulan Ramadan ya. Di bulan Syawal ini setelah kita makan-makan ya kan. Berkunjung ke tempat keluarga. Ada satu kewajiban kita yang harus kita jaga yaitu menjaga silaturahim. Nah, hadir bersama kita guru-guru kita yang insya Allah akan membagikan ilmunya kepada kita. Izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim saya kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Asrorun Niam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai gimana kabar? Alhamdulillah sehat kula amin wa antum bi khair. Masya Allah syukron Kiai. Kiai gimana lebarannya kemarin? Alhamdulillah penuh dengan ketupat dan juga taubat. Taubat ya. Baik, di samping Kiai sudah hadir juga yang bikin ibu-ibu dan juga remaja-remaja putri yang ada di sini senyum semuanya. Ya, ini ada Said Alwi Assegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Alwi ini. Masya Allah. Gimana kabarnya Said Alwi? Alhamdulillah sehat berkat Ami David. Masya Allah. Alwi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu sini ya Wi ya. Makasih banyak ya Said Alwi sudah hadir di sini. Dan di samping beliau hadir juga guru kita Kiai Haji Samsul Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasaran turun. Makasih banyak ya Kiai sudah hadir di sini ya Kiai ya. Alhamdulillah. Saya mau nanya Kiai lebarannya tahun ini kemana? Ya biasalah khotbah dulu. Bu, mau tahu Fiti apa yang kita tayangin dalam rangka silaturahim? Hah? Mau tahu? Nih contohnya Bu, silaturahim antara dua sahabat yang dari kecil sampai sekarang tetap terjaga. Tapi ada satu juga tayangan yang bisa menginspirasi kita semua, ini dia.
Lebaran Idul Fitri bagi umat Islam identik dengan kegiatan silaturahmi. Di Indonesia, tradisi silaturahmi dilakukan dengan saling mengunjungi antar keluarga, kerabat, ataupun tetangga untuk saling memaafkan satu sama lain. Islam mengajarkan bahwa silaturahmi memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Tak hanya sebagai cara untuk mempererat tali persaudaraan, silaturahmi juga diyakini dapat membuka pintu rezeki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak kesempatan selalu mengajarkan tentang pentingnya menjaga hubungan baik kepada sesama Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, Aku adalah Maha Pengasih dan Ia adalah Rahim. Nama itu diambil dari bagian namaku. Siapa yang menyambungnya, maka aku memberikan rahmatku kepadanya. Dan siapa yang memutuskannya, maka aku memutuskan rahmatku darinya. Hadis riwayat Abu Daud. Silaturahim itu panjangin umur dan panjangin rezeki. Betul apa betul, Bu? Nah, untuk ngebahas soal ini nanti guru-guru kita akan menyampaikan apa yang bisa diambil dari Fiti tadi ya, hikmahnya apa. Tapi sebelumnya saya kasih kesempatan sama ibu-ibu ya. Mungkin ada yang mau curhat, silahkan Ibu angkat tangannya. Iya, oke Ibu silahkan. Nama dan curhatannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seri Tampu Bolon. Saya dari Jamaah Majelis Taklim Harapan Mulia. Pertanyaannya Pak Kiai begini. Apabila saya dengan salah satu saudara ada crash gitu ya Pak Kiai. Terus kemudian pada waktu lebaran kan kumpul keluarga. Saya sudah memaafkan dia. Dan saya sudah merasa biasa-biasa saja dengannya. Tetapi ternyata dia terhadap saya itu belum memaafkan. Dan dia sepertinya masih marah sama saya. Apakah dia termasuk orang yang sombong? Demikian pertanyaan saya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan ini bisa jawab oleh Kiai Haji Asroniam dan juga bisa juga ditanggapi yang lain. Sekaligus juga menanggapi Fiti tadi tentang hikmah silaturahim. Silahkan Kiai Haji Asroniam. Ya, terima kasih. Silaturahim itu bagian dari keimanan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yasil rahimahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib baginya melakukan silaturahim. Sekarang pertanyaannya, apa hakikat silaturahim itu? Laisatis silatu bil mukafi. Itu kata baginda Rasulullah SAW. Bukan namanya silaturahim kalau bales kunjungan orang yang berkunjung ke kita. Kayak saya sama Kiai Syamsul ini sudah berteman lama. Itu perlu dirawat iya. Tetapi kalau saya berkunjung, saya hubungan, ini bukan silaturahim pada hakikatnya. Itu mukafi. Tetapi hakikat silah, walakin nasilah antasil man qata'aka. Tetapi hakikat silaturahim adalah engkau secara aktif menjalin dan juga menyambung terhadap siapa? Terhadap orang yang memutus. Itulah menyambung. Kalau saya sama Kiai Syamsul nggak pernah terputus. Bagaimana menyambung? Yang ada adalah merawat. Yang ada adalah merawat. Ibu dengan saudaranya tadi tugasnya adalah merawat. Idealnya ini satu kesatuan. Ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya, kemudian ibu dengan kakaknya, dengan kakeknya, kemudian ibu tadi itu juga dengan saudaranya. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan crash tadi itu. Nah, kita sepanas apapun, tetapi hati harus tetap berbicara. Karena itu bagian dari keimanan kita. Jangan sampai hanya karena persoalan beda pilihan paslon, kemudian putus nih udah putus. Nah, nggak boleh. Nggak boleh. Wong beda agama saja nggak boleh memutus tali silaturahim. Nah, konsentrasinya ada pada diri kita. Persoalan dia sombong apa enggak, kita nggak usah mikir. Karena begitu terbetik hati dia sombong, berarti pada hakikatnya kita telah menilai orang secara buruk.
Udah mungkin belum dibukakan hatinya. Kita terus saja berikhtiar dengan positif. Bisa jadi orang yang memutus nggak mau nyambung, dia layat khulul jannah. Tetapi itu udah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Konsentrasi kita adalah menyambung terus terhadap orang yang memisahkan kita atau kita memiliki hubungan kurang baik, udah bismillah saja. Kalau perlu ngasih sesuatu karena dengan kita ngasih sesuatu bisa jadi terbuka hatinya. Tahadau tahabau, saling memberi hadiahlah, niscaya akan muncul rasa kasih sayang. Udah kasih aja, kasih jilbab yang suka dia gitu misalnya. Misalnya ditolak, taruh aja di depan rumahnya. Paling nanti diintip merek apa nih? Mereknya mahal nih. Begitu langsung browsing dia, browsing. Oh lumayan ini, 6.500.000. Udah mulai, oh ternyata meskipun dia tapi ternyata baik juga. Nah, udah mulai terbuka, mudah-mudahan dengan ikhtiar kita yang positif, kemudian terbuka, akhirnya terjalin silaturahim itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Kiai Haji Asrorniam. Bu, udah terjawab ya. Ya, jadi jangan bilang dia sombong atau kasih hadiah, Bu ya. Harganya berapa tadi? 6 jutaan. Masya Allah, kasih hadiah berapapun nilai, yang penting ikhlas ya Bu ya. Silakan, mungkin Said Alwi. Oh, Kiai Asrorniam, silakan Kiai Asrorniam. Fadhol. Halo. Kiai Asrorniam, Kiai Samsul Ma'arif. Maaf sampai salah saya Kiai. Halo Bu. Silakan Kiai. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Pernah kenal dengan Mbah Hashim Bu? Kenal nggak? Kenalan di mana? Mbah Hashim pendiri NU itu menulis salah satu kitab namanya At-Tibyan fin Nahyi an Muqata'atil Arhami wal Aqaribi wal Ikhwan. Dalam kitab tersebut ada satu hadis yang dikutip oleh Mbah Hashim. Bunyinya begini. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab pertama ya al-imanu billah. Percaya kepada, baru yang nomor 2 wasilatur rahim. Tetapi pertanyaan yang kedua adalah ayyul a'mali abghadhu ilallah. Amal apa yang paling dibenci oleh Allah? Tentu lawannya. Kalau paling dicintai oleh Allah adalah iman, yang paling dibenci adalah menyekutukan Allah. Kalau yang paling utama adalah silaturahim, yang paling dibenci oleh Allah adalah memutus silaturahim. Jadi kita tidak menjustifikasi orang tersebut, tetapi kita harus menghindari perbuatan yaitu memutus silaturahim. Kita jaga silaturahmi yang baik, niatannya juga baik. Terima kasih banyak Kiai Samsul Ma'arif. Ami silakan Ami, mungkin bisa menambahkan tentang masalah silaturahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad nuri kasari wa dadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Alhamdulillah yang Fakir hormati Ami David, Guru Al-Fakir. Alhamdulillah, lalu juga guru-guru kami Kiai Samsul Ma'arif, Kiai Asrorun Ni'am. Yang alhamdulillah tadi sebenarnya jawabannya udah dijawab oleh guru-guru kita. Tapi saya izin menambahkan sedikit bahwasanya manusia adalah makhluk Allah yang harus memiliki kawan dalam hidupnya. Gak bisa hidup sendiri. Karena yang nama manusia adalah makhluk sosial. Kalau kita di dalam kehidupan kita cuma pengen sendiri aja, pasti bakal buntu dalam kehidupan kita. Stres, gak ada kerjaannya, susah.
Tapi coba kalau kita sering-sering silaturahmi, makanya kalau di Idul Fitri atau juga di Idul Adha, biasanya kita sering ngumpul sama keluarga. Luar biasa, yang tadinya kita punya salah, kita saling bermaaf-maafan. Makanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia contoh bagi kita. Nabi Muhammad apabila ada seseorang yang memiliki salah kepadanya, Nabi Muhammad sebelum orang tersebut minta maaf, udah dimaafin sama Nabi. Saya punya kakek Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf juga selalu memberikan nasihat. Kita harus sering-sering husnuzon sama orang. Seperti yang tadi ibu katakan, mungkin ada orang yang sombong atau bagaimana. Biarkan saja kita husnuzon sama dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kata enjit saya, udah jalanin aja. Apa yang Allah berikan sama kita, urusan makhluknya jalanin aja. Allah yang udah ngatur semuanya. Kita sebagai makhluk cuma punya kewajiban apa? Husnuzon sama Allah, husnuzon sama makhluknya. Husnuzon sama makhluknya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah itu aja insya Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di tali Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu. Janganlah kita berseteru satu sama lain. Saling berkumpul, bersatu sama dengan yang lain insya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Said Alwi. Ini Ibu bangga ya Bu ya, bangga. Kita nggak cuma dapat hari ini istimewa karena ada 2 guru besar kita dan juga ada seorang anak muda ya, Habib Alwi As-Saggaf. Insya Allah setelah ini kita akan lanjutkan lagi bahasan kita ngomongin soal silaturahim. Bu, Bu, ada nggak di sini yang lagi punya masalah sama tetangganya? Ada nggak? Ada nggak? Ada yang mana orangnya? Baik, tetangga itu saudara kita juga. Nah, nanti kita bahas lebih dalam ya tentang silaturahim baik kepada keluarga, kakak, adik, termasuk juga tetangga kita. Kadangkala gara-gara parkir mobil depan rumah, hubungan tetangga itu bisa rusak. Betul apa betul? Gara-gara jemur kerupuk depan pagar tetangga juga bisa jadi masalah. Betul apa betul? Apalagi kalau sampai jemur baju ya Bu ya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin. Wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil. Wabnis sabili wa ma malakat aimanukum.
Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karim kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Yang sama-sama kita simak dan tadi dibacakan adalah dari surah An-Nisa ayat ke-36. Dan untuk menyimak kajian tafsirnya, mari sama-sama kita dengarkan kajian tafsir bersama dengan guru kita Kiai Haji Asrorun Niam. Silahkan Kiai, fadhol. Terima kasih Ustaz David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab paling kenceng mudah-mudahan segera masuk surga. Amin. Tanpa hisab. Amin. Setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan 1 bulan penuh, kita keluar seperti pada saat kita dilahirkan dari rahim ibu kita, bersih tanpa dosa. Amin ya Allah. Kecuali yang suka gosip. Makanya alhamdulillah ibu-ibu sekalian dan pemirsa Ainus rahimakumullah. Alhamdulillah 1 bulan penuh kita sudah menuntaskan ibadah Ramadan kita. Dan kita disampaikan usia kita menemui seluruh Ramadan masuk ke Idul Fitri. Kembali kita berbuka dan kembali kepada situasi fitrah kemanusiaan kita. Setelah itu banyak aktivitas ibadah yang perlu dilanjutkan. Jangan berhenti hanya karena puasa selesai. Karena puasa yang kita lakukan, qiyam Ramadan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan itu melatih dan membiasakan kita. Setelah terlatih dan terbiasa, ya jangan berhenti. Kalau berhenti nanti lupa lagi. Kalau lupa lagi nanti gosip lagi. Makanya mulai setelah masuk Idul Fitri, masuk hari kedua, hari ketiga, kita laksanakan ibadah-ibadah sunnah. Nah, salah satu jenis ibadah yang terkait dengan hubungan antar sesama adalah kandungan dari ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi. Surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kita ngaji bersama apa kandungan dari ayat itu sebagaimana dijelaskan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala ya'muru tabaraka wa ta'ala bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh hambanya, kepada jamaah masjid yang hadir pada kesempatan hari ini dan pemirsa Cahaya Hati seluruhnya. Bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah. Untuk beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala enggak pakai sekutu. Haram hukumnya, dosa besar hukumnya kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Asyirku billah. Dosa syirik tidak terampuni. Jadi setelah puasa Ramadan kemudian kita masuk Idul Fitri, kita mau recovery setelah expenses Ramadan kita keluarkan banyak ini. Beli baju baru, kemudian untuk kepentingan anak, untuk kepentingan transportasi mudik. Wah, ini butuh biaya banyak. Akhirnya kita datang ke pesugihan. Syirik hukumnya. Dan syirik itu salah satu al-kabair yang gak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa disertai dengan kesyirikan. Fa innahu wal khaliqur raziqul mun'im al mutafaddil ala khalqihi fi jami'il anati wal halat. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang mencipta, memberikan rizki, memberikan nikmat dan memberikan keutamaan kepada kita. Fahuwal mustahiqqu minhum ayyuwahiduhu. Allah berhak, punya hak untuk diesakan. Karena Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan, memberikan rizki dan juga mematikan serta menghidupkan kita. Nah, ayat yang berikutnya dikaitkan dengan al-ihsan ilal walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Hampir setara ini. Di banyak keterangan ayat, seringkali Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara beribadah kepada Allah dengan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Begitu mulianya orang tua. Makanya kalau kita masih punya orang tua, momentum Idul Fitri sambung silaturahim. Jangan hitung-hitung biaya. Orang tua kita seneng hanya sekedar kita hadir bersama dengan anak-anak. Syukur-syukur yang ngasih sangu, ngasih rezeki. Jangan dihitung-hitung. Orang tua kita nggak pernah ngitung pada saat memberikan susu kita, memberikan sepatu kita, memberikan sekolah terbaik bagi kita. Hubungan kekeluargaan nggak putus. Sekalipun beda agama. Sekalipun beda agama nggak putus. Tetap diminta untuk ihsan. Bedanya kalau kepada kedua orang tua, kalau disuruh maksiat, jangan dituruti, tapi jangan berkata kasar kepada kedua orang tua. Kesempatan untuk birrul walidain, kalau masih ada alhamdulillah, kalau sudah tiada bukan berarti putus. Kita doakan, kita ziarahi kuburnya, kita bersihkan makamnya, kita doakan kedua orang tuanya, kita panjatkan doa di keheningan malam, kita nangis untuk kepentingan permohonan maaf dan dosa untuk kedua orang tua kita. Di samping itu kepada tetangga-tetangga kita, itu ada hak jiron, hak bertetangga yang harus kita jaga, apalagi tetangga yang punya hubungan kekerabatan. Sedekah kepada seseorang itu sebagai hubungan kebaikan, tetapi kalau sedekah kepada keluarga, zawil kurba, di situ ada kebaikan dan di situ ada hubungan silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau mau dijabarin lagi masih lebih panjang lagi ya Kiai ya. Waktunya sangat terbatas. Tapi nggak apa-apa, kami berikan kesempatan sama ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa? Silakan Ibu. Iya, oke, silakan. Mana tadi? Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kiai, izin bertanya. Nama saya Anang Setiawati dari Majelis Taklim Nur Hijrah Duta 2 Bekasi. Yang mau saya tanyakan, bagaimana jika silaturahmi menjadi ajang persaingan
satu sama lain dengan membanggakan diri masing-masing. Itu saja Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung apa ditampung? Langsung ya. Langsung. Ibu maunya langsung aja. Terima kasih. Gimana hukum silaturahim kemudian berubah menjadi ajang kompetisi. Tinggi-tinggian pangkat, mahal-mahalan jilbab, ya, tinggi-tinggian hak sepatu. Bagus-bagusan mobil. Iya, bagus-bagusan mobil. Yang hak sepatu ini ketawa, ini kayaknya pengalaman. Ya. Silaturahim bagian dari indikator keimanan kita. Rasulullah SAW mengingatkan dan menegaskan terus mengingatkan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir maka harus menyambung silaturahim. Lam di sini lamul amri yufidul wujub, menunjukkan pengertian kewajiban. Sebaliknya dosa besar itu memutus tali kekerabatan. Tugas kita adalah menyambungnya. Persoalan tersambung tidak menjadi kewajiban kita. Ada kalanya kita menyambung, orang lain yang mau kita sambung nggak mau. Nggak terjadi ketersambungan, dosa orang yang memutus, tapi kita melakukan ikhtiar. Ya. Jangan sombong. Nah di akhir ayat ini, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jangan sombong, merasa tinggi derajatnya, nggak mau minta maaf. Dosa. Minta maaf bukan berarti salah. Nggak usah nunggu salah baru minta maaf. Minta maaf dulu itu adalah kebaikan. Begitu ada orang merasa nggak punya salah, itu membanggakan diri, saya hebat. Konsekuensinya dia akan meremehkan yang lain. Dan itu jelas nggak boleh. Ending ayat ini mengingatkan kita, jangan sombong, jangan membanggakan diri. Mulai dari urusan harta, mana lebih tinggi harta korun dengan harta kita? Korun. Dengan mudah Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan itu harta korun. Ibu tahu harta korun itu berapa triliun? Itu kunci gudangnya membutuhkan gudang sendiri. Masya Allah. Ibu nggak ada apa-apanya. Nah, gitu saja sudah. Membanggakan diri itu sesuatu yang mazmumah. Makanya silaturahim tetap jalan terus. Inti dari silaturahim itu adalah kita menyambung. Termasuk orang yang memutus dengan kita. Tugas kita adalah menyambung. Memberi maaf, nggak usah nunggu orang minta. Meminta maaf, nggak usah nunggu kita merasa salah. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Terima kasih banyak Kiai Haji Asrul Niam. Ibu gimana, sudah terjawab ya? Alhamdulillah. Baik, jadi jangan jadi ajang berlomba-lomba boleh. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Dan itu menjadi salah satu penanda kesuksesan puasa kita. Masya Allah. Ya. Nazaruhu ilaman dunahu fid dunya wa nazaruhu ilaman fauqahu fid dini. Melihat orang dalam urusan agamanya itu wah hebat nih. Yang lebih tinggi itu. Maka kemudian kita ngejar. Dia kita banggakan. Tapi kalau urusan dunia kita melihat yang lebih rendah. Kemudian kita bersyukur tidak dengan bertepuk dada. Apaan kamu mobil udah butut.
Itu dengan ngeledek. Tapi kalau urusan dunia, alhamdulillah mobil butut-butut tapi yang penting gak kehujanan. Masya Allah. Jadi syukur kita. Ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi ya. Di hari masih dalam rangka suasana Idul Fitri ya. Memaknai Idul Fitri dan juga makna dari silaturahim. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadahul ladzina amanu wa amilus solihat. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Innallaha ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Tadi kita mendengar atau menyimak surah Asy-Syura ayat 23 yang dibacakan oleh qoriah kita Ustazah Rida Fairuz. Dan langsung saja kita simak kajian dari surah Asy-Syura ayat 23 bersama dengan Wakil Ketua Umum DKI Jakarta, MUI DKI Jakarta, Kiai Haji Samsul Ma'arif. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa iNews TV yang dimuliakan Allah, saya secara pribadi mengucapkan minal aidin al faizin kulla amin wa antum bi khairin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, hari ini kita akan membahas tafsir surah Asy-Syura ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu. Dzalika, demikian itu. Apa demikian itu? Maksudnya adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh untuk mendapatkan yaitu Raudhatul Jannah. Raudhatul Jannah artinya apa Bu? Pernah dengar Raudhah? Pernah ziarah ke Madinah?
Pernah. Apaan? Taman surga. Jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kabar gembira. Namanya tabsyir. Mengapa ada tabsyir? Karena untuk memberikan semangat. Kalau ibu-ibu semua punya anak, supaya anaknya rajin sekolah, berprestasi, dikasih iming-iming kadang-kadang. Betul nggak Bu? Ntar kalau lulus, kalau nilainya tinggi dikasih sepeda. Apa kira-kira? Sepeda. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nanti akan mendapatkan raudhatul jannah. Nah, kebalikannya tabsyir yaitu tangzir. Kalau tangzir yaitu peringatan. Jadi manusia, kita semua kadang-kadang dikasih kabar gembira, kadang-kadang juga harus mendapatkan peringatan. Supaya apa? Supaya kita enggak karu-karuan. Supaya kita ingat mati. Supaya kita takut dengan neraka. Akhirnya kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Alladzi yubasyirullahu ibadahu. Allah memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya? Alladzina, mereka amanu yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Kulla as'alukum, kul katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, la as'alukum alaihi ajra. La as'alukum, aku tidak minta kepada kamu sekalian. Apa? Ajron, upah. Nabi Muhammad dakwah enggak minta upah. Ini peringatan bagi para dai. Jangan sampai dai menyiarkan agama nyari amplop. Ada enggak? Mana orangnya? Para dai pasang tarif, ada enggak? Mana orangnya? Jauh katanya. Dakwah enggak boleh nyari sesuatu, tapi hanya yang dicari keikhlasan, ridhonya Allah. Illal mawaddata fil kurba, kecuali yang diminta oleh Nabi adalah al-mawaddah, rasa kasih sayang, fil kurba, di dalam kekeluargaan. Itu yang diminta penting. Rasa kasih sayang sama-sama orang yang beriman. Seandainya ada orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Rasul pun meminta yang penting harus saling menjaga persaudaraan. Di antara sifat persaudaraan adalah saling tolong menolong satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu mari Idul Fitri tahun ini kita jaga betul-betul, yaitu rasa cinta kasih, saling silaturahim, saling jaga keluarga kita. Jangan sampai kita ini tidak mau nengok, tidak mau saling berkunjung. Mentang-mentang punya HP cuman WA doang, ada enggak? Sama orang tua aja pakai WA. Ada enggak Bu?
Ada. Mana orangnya, Bu? Ya. Wa may yaktarib hasanatan nazid lahu fiha husna. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, Allah akan menambahkan kebaikan tersebut. Kalau kita berbuat kebaikan, insya Allah Allah akan tambah kebaikan. Man jaa bil hasanah Allah. falahu asyru amsalihha. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza. Fala yujza illa mislaha. Wa hum la yuzlamun. Allah. Man utawi sapane wong iku jaa teka nggawa sapa man bil hasanati kelawan amal sae. Lakone nopo Pak Mantep? Kalau mongko iku manfaat kadue man asyru amsaliha utawi 10 padaning hasanah. Tapi waman utawi sapane wong iku jaa teka nggawa sapa man bisayiati kelawan amal Allah fala yujza mongko ora dipun wal sapa man illa mislaha kecuali padaning sayyi'ah. Wallahu a'lam. Bisa. Masya Allah, Kiai. Bu. Yang orang Jawa mana? Pada ngerti? Nanti yang nggak ngerti ada teksnya di bawah. Baik, silakan siapa yang mau bertanya sama Kiai? Silakan, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Komalasari dari Majlis Taklim Al-Jabar, Desa Pahlawan Setia, Kabupaten Bekasi. Izin bertanya Pak Kiai, silaturahmi itu dapat memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Namun bagaimana jika kita sibuk bekerja, terus kita tidak sempat untuk bersilaturahim kepada kedua orang tua kita? Terima kasih Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini Ustaz. Langsung Kiai. Masya Allah. Ibu-ibu ini insya Allah dompetnya sehat semua. Yang ditanyakan nggak jauh dari dompet Ustaz. Bagaimana kalau kita ini satu sisi harus silaturahmi kepada sanak famili. Tapi sisi lain harus kerja. Mana yang harus didahulukan? Tinggal lihat waktunya, resikonya, akibatnya. Kita ini hidup satu sisi harus menjaga hubungan kekeluargaan. Jangan ngurusin duit mulu. Jangan ngurusin kerjaan mulu nanti nyesel. Ya. Kita harus memanage waktu sebaik mungkin, kapan harus kerja, kapan harus silaturahmi dibagi dong. Masa semua waktu untuk kerja kita bagi, insya Allah. Allah akan menjamin orang yang silaturahmi. Apa yang dijamin oleh Allah? Rezekinya semakin semakin banyak. Enggak usah takut Bu, yakin ya. Nanti diatur lagi nih kerjaan, kecuali terpaksa. Enggak ada waktu lain harus masuk kerja. Itu namanya skala prioritas. Enggak apa-apa, kerja dulu nanti baru silaturahim. Tapi dua-duanya harus
dijaga insya Allah. Insya Allah. Masya Allah, makasih banyak Kiai. Ya Allah, alhamdulillah kita udah dapat ilmu yang luar biasa ya dari. Ngomong-ngomong udah makan. Udah Yai. Lontong. Lontong. Makan ketupat. Oh, ketupat. Makan opor. Baik, terima kasih. Gimana Bu? Pakai rendang. Nambahin aja. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih banyak Kiai Haji Samsul Ma'arif. Setelah ini kita akan masih banyak yang akan kita tampilkan di sini dan kita belajar banyak dari guru-guru kita. Jadi tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikan antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini dari surah Al-Hujurat ayat 10 yang tadi dibacakan oleh qari'ah kita. Dan surah Al-Hujurat ini dari 10, 11, 12 itu bicara mengenai hubungan antar sesama ya, saudara sebagai sama mukmin, sebagai orang muslim ya, bagaimana kita harus menjaga kehormatannya, tidak boleh mengolok-olok dan lain sebagainya. Nah, bicara mengenai silaturahim, di kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua dan juga pemirsa yang ada di rumah untuk mendengarkan tausiah dan juga mau'idhah hasanah dengan judul Manfaat Silaturahim dari Al-Mukarram Al-Habib Sayyid Alwi Assegaf. Silakan, Fadlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah yang saya hormati Ami David yang dimuliakan oleh Allah, lalu juga ulama-ulama tadi yang sudah memberikan nasihat kepada kita. Masih semangat, Bu? Beneran? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan pada ngantuk, Bu ya. Udah gak puasa, alhamdulillah. 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 Ayat tadi yang dibacakan oleh ustazah kita luar biasa. Mengajarkan kepada kita manusia, bahwasanya manusia mukmin, yaitu umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, itu bagaikan sebuah bangunan. Tentu sebuah bangunan harus memiliki sebuah pilar atau yang menopang bangunan tersebut. Salah satu saja pilar tersebut yang runtuh, maka bangunannya pun akan runtuh. Di sini diajarkan kepada kita agar umat Islam itu bersatu, bersaudara,
sebagaimana Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memandang daripada sahabat-sahabatnya, memandang umat Nabi Muhammad bagaikan saudaranya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita yang hari ini di mana dibahas yaitu silaturahmi. Ini Masya Allah, ketika hari raya Idul Fitri, kita biasanya kalau di Indonesia sering ngumpul sama keluarga. Intinya buat apa sih ngumpul sama keluarga? Jangan-jangan buat ketemu sama nastar lagi nih ya. Ya bukan, buat ketemu sama sirop, bukan. Tapi buat saling bermaaf-maafan, minta redonya. Kalau misalnya selama bulan suci Ramadan keluar kata-kata yang gak manfaat dari kita, keluar kata-kata yang gak baik, menyinggung hati orang, minta maaf pada saat silaturahmi. Dan juga sebagaimana tadi dikatakan, manusia ini gak bisa hidup sendirian. Manusia itu gak bisa hidup sendirian, harus punya teman, harus punya sahabat. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaknya dia untuk menyambung tali silaturahmi. Dan Masya Allah, ini fadilahnya luar biasa Bu. Silaturahmi walaupun kita mandangnya biasa aja, tapi fadilah dibalik daripada silaturahmi ini luar biasa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan umat Nabi Muhammad, lalu pada saat itu dibersihkan hatinya satu persatu. Yang kedua, Allah mudahkan rezekinya. Makanya kalau kata orang kita dulu, rajin-rajin silaturahmi biar rezekinya lancar. Nah benar. Karena kalau kita silaturahmi, Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki kita. Mau rezeki kita yang ada di rumah ataupun di luar, Allah siapkan segalanya. Dan alhamdulillah daripada fadilah juga yang besar dari silaturahmi tiada lain apa? Ketika pada saat itu anak-anak muda ataupun anak dari orang tua, biasanya mereka di luar kota, mereka berkumpul lagi dengan keluarganya dengan bergembira. Dan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kita dustakan? Nikmat yang benar-benar nikmat dalam keluarga, yaitu di saat seorang anak yang kangen sama ibunya, yang kangen mencium tangan ibunya, yang kangen untuk melihat wajah indah dari ibu dan ayahnya, disitulah nikmat terbesar bagi anak dari orang tua. Maka Masya Allah, ketika hari raya Idul Fitri kita berkumpul dan tiada lain berkumpul di situ silaturahmi, menyambung tali daripada persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah di jalan Allah dan juga janganlah kalian berseteru di antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya di sini berpegang teguh di jalan Allah yaitu menjalankan perintah Allah. Silaturahmi ini salah satu fadilah yang besar. Wala tafarraqu, janganlah kamu daripada berseteru satu sama yang lain. Alhamdulillah luar biasa. Dahulu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita banyak hal. Kalau kita di zaman sekarang luar biasa eranya, kalau kita sering berucap ada aja kesalahan dalam diri kita. Nah, Nabi Muhammad SAW bagaimana mengatasinya? Dahulu ada seorang yang buta. Tiap harinya mencela Nabi Muhammad. Tiap harinya gak suka sama Nabi Muhammad. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad balas dengan ucapan? Enggak. Nabi Muhammad balas dengan kasar? Enggak. Nabi Muhammad buktikan dengan budi pekerti yang baik. Nah ini yang menjadi contoh bagi umat Islam. Yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Yang di dalam lisannya selalu mengucapkan Rasulullah. Ngikutin budi pekerti Nabi Muhammad. Jangan sampai ada teman kita kemarin di hari raya Idul Fitri yang mungkin belum memaafkan kita, tapi akhirnya kita nggak suka sama dia. Jangan, balas dengan budi pekerti insya Allah. Alhamdulillah. Dan juga daripada hari raya Idul Fitri ini luar biasa maknanya. Bukan cuma silaturahmi sebenarnya, banyak. Karena dikatakan oleh pepatah Arab, laisal Aid min lubsil jadid. Bukanlah hari raya Id yang dikatakan cuma pakaian yang baru aja. Walakin al-Aid al-imanul jadid. Tetapi hari raya Id ialah iman yang baru. Iman yang baru bagaimana tuh maksudnya? Iman yang baru
adalah ketika setelah kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Menjalankan 30 hari di dalam bulan suci Ramadan. Tarbiyah, pendidikan bulan suci Ramadan. Kita tetap istiqomah. Iman kita ini gak bakalan turun. Karena memang benar di dalam hadis Nabi SAW. Beliau Nabi Muhammad memberikan peringatan bagi kita. Kata beliau Nabi Muhammad SAW. Al-imanu huwa yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik kadang turun. Ya, kadang ada juga kita di titik paling lemah ada. Karena namanya umat Nabi Muhammad. Pasti keimanannya ada suatu masa dia itu akan turun. Gimana caranya agar iman kita selalu naik? Ini udah dijelaskan oleh ulama bahwasanya kemarin di bulan suci Ramadan kita ibadah sama Allah, kita puasa, mengeluarkan hal-hal kebaikan. Itu jangan cuma di bulan suci Ramadan aja. Tapi setelah di bulan suci Ramadan harus istiqomah. Istiqomah itu memang berat. Benar Bu? Benar gak? Benar gak? Alhamdulillah istiqomah itu memang berat. Tapi ganjarannya luar biasa. Itu bagaikan 1000 karamah kata Nabi. Al-istiqamah khairum min alfi karamah kata Nabi. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Yang ini artinya luar biasa. Istiqamah di jalan Allah. Istiqamah di dalam ibadah kepada Allah. Apalagi ini istiqamah di dalam silaturahmi. Maka insya Allah mudah-mudahan kita tetap menjaga tali silaturahmi kita. Bahwasanya yang kita yakini apa? Umat Islam adalah umat yang satu. Kita saling bersaudara satu dengan yang lain. Kita memang gak ada hubungan darah. Tapi sebenarnya roh kita ini sama-sama bersaudara. Kita sama-sama memiliki satu tujuan. Agar di kehidupan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita dijadikan sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana Bu? Bu, silaturahim harus dijaga ya. Yang masih ada urusan sama tetangga, hubungannya masih belum baik. Udah pada maaf-maafan belum? Ini udahnya kenapa pada nunduk semua nih? Udah. Katanya umat muslim itu satu bangunan katanya gitu kan. Nah Rasulullah mengatakan gitu. Jadi kalau satu tiangnya aja pilarnya diambil ya roboh. Betul apa betul? Betul. Ini gak gampang Ibu ya kan. Ngejaga antara yang satu dengan yang lain. Apalagi tiap orang punya isi kepala yang beda-beda ya kan. Nah sekarang saya kasih kesempatan sama ibu-ibu yang mau nanya siapa. Ya oke. Bu taruh sebentar, ada aturannya. Ada aturan pertanyaannya. Nggak boleh ya bilang udah punya calon apa belum, nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Silakan ya, silakan Ibu. Langsung pertanyaannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisfiyah Lutfi dari Majelis Ta'lim Al-Izzah. Pimpinan Ibu Ustazah Nur Hayati dari Bekasi. Ya. Baik, saya mau bertanya Pak Habib, apa yang bisa dilakukan setelah puasa 1 bulan Ramadan supaya kita bisa tetap istiqomah dan menjaga hubungan silaturahmi dengan yang lainnya? Ya. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya nanya Ibu. Tadi dari mana, tinggalnya di mana Ibu? Tarumajaya Bekasi. Tarumajaya Bekasi. Iya. Ya. Terima kasih Bu pertanyaan. Silakan Habib Said Alwi, silakan jawab. Siap, marhaba, jazakumullah khair. Jazakillah, terima kasih banyak Ibu. Ini Masya Allah, Ami David ini guru saya sebenarnya. Allahumma sholli wa barik. Saya setiap kemarin syuting Rani Kian Santang, antum guru ana. Iya, jadi Syekh, Masya Allah. Kian Santang iya. Saya panggil Ami karena udah saya anggap paman sendiri. Masya Allah. Alhamdulillah tiap hari beliau ngasih nasihat kepada saya. Tapi sekarang harusnya beliau yang di sini. Masya Allah. Silakan. Alhamdulillah luar biasa. Seperti yang saya katakan, Ramadan adalah tarbiyah, adalah pendidikan di dalam hidup kita. Kita nih bukan cuma mengkekang hawa nafsu aja. Bukan cuma mengkekang supaya kita nggak makan, nggak minum. Tapi mata kita dijaga biar nggak ngelihat yang haram.
Mulut kita dijaga biar nggak bicara yang haram. Telinga kita dijaga biar nggak dengar dari yang haram atau ada omongan dari orang lain, ini juga haram. Ini semua dijaga tubuh kita, lalu juga kesehatan kita dijaga. Maka Masya Allah, setelah dari bulan suci Ramadan banyak yang bisa kita ambil. Di antaranya istiqamah di dalam beribadah kepada Allah. Luar biasa, biasanya ibu-ibu kalau di bulan suci Ramadan saya yakin luar biasa. Pasti siang harinya nonton Cahaya Hati. Masya Allah. Itu udah bagus Masya Allah. Setelah bulan suci Ramadan lanjut lagi nonton. Agar apa? Agar dapat hal yang bermanfaat. Dan luar biasa. Tadi yang dikatakan iman. Bahwasanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya dengan Allah. Kita ini setelah bulan suci Ramadan jangan nganggap cuma di bulan suci Ramadan aja yang mulia. Bulan suci Ramadan betul bulan umatnya Nabi. Tapi setelah bulan suci Ramadan adalah bulan-bulan juga di mana kita harus beribadah. Karena udah banyak beberapa orang yang bangga ketika di bulan suci Ramadan, wah saya puasa 30 hari, alhamdulillah. Saya enggak batal-batal, saya enggak kayak begini, saya enggak begini. Tapi setelah Ramadan gibah, setelah Ramadan iri dengki. Ada yang begitu? Enggak ya. Setelah Ramadan suka ngomongin orang enggak baik ya, apalagi sirik, dengki dan seterusnya, enggak bagus. Makanya gimana caranya agar kita istiqomah? Tanamkan yang ada kemarin di bulan suci Ramadan di dalam keseharian kita. Ibadah sama Allah, qiyamul lail, tahajud. Lanjutkan, jangan sampai putus. Jaga anak kita dari yang haram dan anggap aja deh tiap hari Ramadan di dalam kehidupan kita. Agar kita dijaga mata kita ini. Telinga dijaga. Masya Allah di zaman sekarang jangankan kita langsung. Di sosmed aja kadang-kadang suka ngebawa kita ke maksiat. Luar biasa. Sosmed suka membawa kita ke tempat yang maksiat. Nah ini hati-hati. Makanya kita ikuti apa yang ada di bulan suci Ramadan kemarin. Dan ingat kita hidup di dunia ini tiada lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Masya Allah. Bu, sudah terjawab. Sudah, jadi harus dijaga kualitas ibadahnya Bu ya. Yang dijaga tadi apa aja yang dijaga? Coba apa? Apa? Mata dijaga dari lihat yang bukan haknya. Telinganya dijaga dari ngedenger yang haram. Yang haram. Atau apa lagi? Mulutnya? Mulutnya dijaga dari ngegosip. Ngerumpiin tetangga. Sebenarnya sih ngerumpinya mungkin ngomongnya biasa aja. Cuman ekspresi orang ngerumpi itu loh Bu ya. Kadang-kadang kalau ngomong itu. Itu loh ya. Itu yang bikin mendramatisir suasana ya kan. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Ghafurur Rahim. Masya Allah. Terima kasih banyak Sayyid Alwi atas ilmunya hari ini. Saya ngedenger benar-benar kerasa Bu. Bahwa artinya kita ini yang banyak diantara kita ya adalah begitu Lebaran, begitu Idul Fitri, lupa semua. Balik lagi ke normal gitu ya. Balik ke normal lagi. Jaga supaya bisa istiqomah. Setiap hari katanya Sayyid Alwi adalah anggap setiap hari itu Ramadan. Terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan bagi kita dan istiqomah di dalam kebaikan dan beribadah. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tentunya hanya di sini, di mana? Di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau pantun boleh? Kalau saya bilang ngaji yuk, bilangnya ayo. Bisa? Ngaji yuk. Saya pantun ya. Apa ya pantunnya? Lupa.
Yuk. Ke hutan kayu beli sawo. Cakep. Kita ngaji yuk. Hai. Sama Ustadz Bobby Herwibowo. Insyaallah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Kita akan mulai Ustaz David dengan tilawah Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Ibu Qurratul Aini. Silakan. Silakan Ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Insyaallah, Allahumma arhamna bil Qur'an. Jazakillahu khairan Ibu Qurratul Ain dan jemaah semua di masjid maupun pemirsa Cahayati dimanapun Anda berada. Sekarang kita semuanya ikutan ngaji yuk. Siap? Ustadz baca, nanti ikutin ya. Dan semuanya Ustaz pengen dengar suara ta'awuz dan basmalah yang keras. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di layar lihat ya, kebaca kan? Oke, Ustaz baca nanti ikuti. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Coba. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Ya Allah, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beda emang Om David. Ya. Kalau hafalannya bacaan Al-Qur'annya udah hatam 10 kali di bulan Ramadan kemarin. Amin, amin ya Allah. Fasih bacaannya ya. Masya Allah. Ya Allah, sekarang Ustadz mau ngajakin ngafal. Siap? Ya. Dan hafal ini ayat berikut artinya. Siap? Siap. Kayaknya wajahnya siapnya kayak bukan orang lebaran ini ya. Ustadz supaya memudahkan, Ustadz mau hapus dulu yang di depan. Supaya apa? Supaya kagak nyontek ya. Ustadz hapus di sini ya. Sabar. Nggak usah nanya, nggak usah dicari di situ. Nggak boleh lihat. Hilang. Kalau Ustadz baca, ikutin bacaannya. Kalau tangan Ustadz bergerak, ikuti gerakan tangannya. Insya Allah langsung hafal berikut dengan artinya. Amin. Ikutin bacaan Ustadz. Inna akramakum. Coba.
Inna sesungguhnya. Akramakum. Orang yang paling terhormat di antara kalian. Asik, langsung kenceng suaranya ya. Indallahi. Di sisi Allah. Atqakum. Adalah orang yang paling bertakwa. Sekarang Ustaz sambung. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Bisa? Sekali lagi dah, Ustaz lagi ya. Sekali lagi. Inna akramakum indallahi atqakum. Bisa beneran? Yuk bareng-bareng Ustaz. 1, 2, 3. Inna akramakum indallahi atqakum. Qakum ya. Qakum. Lihat Ustaz. Inna akramakum indallahi atqakum. Bisa? 1, 2, 3. Inna akramakum indallahi atqakum. Keren, lagi lebih keras. Inna akramakum indallahi atqakum. Tambah keras. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya apa? Inna akramakum sesungguhnya orang yang terhormat paling mulia di antara kalian. Indallah di sisi Allah. Atqakum adalah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan ini semuanya orang mulia di sisi Allah. Amin. Insya Allah. Terusin apa jangan? Terusin. Terusin. Mulai ketagihan ya. Pokoknya Al-Quran tuh pasti nikmat. Siap ya? Ya. Ujungnya nih. Ini panjang. Hati-hati. Innallaha alimun khabir. Panjang apa pendek tuh? Pendek. Pendek ya. Innallaha. Coba. Innallaha. Sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah. Alimun. Alimun. Maha mengetahui. Maha mengetahui. Khabir. Khabir. Maha teliti. Maha teliti. Kayak ibu-ibu pengen masukin benang ke lubang jarum ya. Teliti ya. Ya. Lihat Ustaz. Innallaha alimun khabir. Bareng-bareng. Innallaha alimun khabir. Sekarang Ustaz sambung. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Bisa? Bisa. Coba 2 kali bareng-bareng. 1, 2, 3. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sekali lagi lebih keras. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya, saya. Kayaknya ini pada semangat nih. Nah. Bagaimana kalau kita tes? Kita tes. Siap? Iya. Bareng-bareng nih yang putih nih. Kalau yang putih kayaknya ini jemaah umroh dari Bekasi. Ya. Pokoknya pede aja ya. Ya. Suara kencang, tangannya gerakin. Okay. Yuk, mulai. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ayo, inna akramakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suaranya yang paling kenceng pas hobir Iya, itu. iya. Kobir. Awalnya Kobir. Ini yang pink kayaknya pada mau juga. Ayo. Yang ini saya yakin bisa ini. Bisa. Ayo bismillah. Ya, pink itu menandakan masih muda. Masih muda, amin. Lihat wajahnya, Masya kelihatan Allah. nih ahli-ahli sorga semua ini Bu. Iya. Ayo, siap Iya. Ibu? Ayo. Siap, oke. Yuk. Nah, pada latihan di sono. Ini dulu ya, sabar. Ntar kita ke sono. Habis itu giliran saya. Ayo. Ya, silakan, Ya, siap. yang pink, basmalah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Matanya ke sini ya. Inna akramakum. Inna akramakum indallahi innallaha alimun. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Nanti yang bisa berani tampil sendiri, maka ntar dapat hadiah. Masya Allah. Ya. Ada yang berani sendiri? Dapat hadiahnya apa Ustadz? Ketupat lebaran. Tuh Iya. di belakang. Allah. Mana David? Mana? David yang pilih. Ini Yang putih siap. kayaknya udah latihan tadi tuh. Suaranya paling kencang. rame nih sini nih. Sini deh. Ayo. Di sini. Yuk, ayo. Ayo semua nyampe belakang ya. Yuk basmalah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Suara yang kencang. Inna akramakum. Inna akramakum indallahi innallaha alimun khabir. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Tat, saya curiga Kobir kenceng. Kalau kayak gini kan kayak fulus gitu. fulus sih. Tapi kalau nenek-nenek sekarang begini, Fit. Oh gini ya. Gini. Bisa aja. Ada yang berani nggak? Coba angkat tangan. Tuh. Ayo, Bu, maju Ayo ke Bu, depan sini sini. Bu, coba depan. Ayo, Bu. Ayo, Wah, Bu. keren. Wah keren ini, Masya Allah. Waduh, kalau nggak di masjid saya suruh tepuk tangan nih semuanya ini. Wih, Ayo keren. Ibu, silakan. Kok jalannya masih nanya-nanya apa gimana tadi itu? Sini, Ayo, Ibu, tengah-tengah. Ibu. Ibu, Nah. Ibu namanya siapa? Ibu Musriah. Ibu Musian. Ayo, silakan. Ini habis satu, ntar pada yang lain pada nyusul nih, Fit. Berani. Ya. Dia latih. Iya, makanya. Pengen maju kayaknya. Habis ini dia. Ayo, Ibu silakan. Musian. Musliah. Siap Bu? Siap. Kita mulai dari hitungan ke 100. Oh salah. Ya, Ibu kita mulai sekarang ya. Oke. Perlu saya dampingin apa enggak usah? Damping ya. Oke ya. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari basmalah yuk. Inna akramakum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Keren. Innallaha alimun khabir. Allah, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini Pak udah apal kali sebelumnya. Tanya mas hadiahnya mana? Ustadz hadiahnya apa? Itu, bentar. Buat ibu lagi hamil muda. Oh iya, insya Allah. Ustadz doain mudah-mudahan anaknya Allah jadi Amin, putra ya yang Allah. soleh, soleha, Amin, hafiz, hafizo. Amin. Mudah-mudahan suaminya setia sampai akhir hayat. Amin. Ya Allah, utang-utangnya Allah mudahkan. Amin. Makbul ya Allah. Nggak punya utang kan? Banyak. Oh. Pantesan berasa gitu Ustadz pengen doain. Rumahnya masih ngutang. Iya insya Allah, mudah-mudahan Allah kasih rumah yang luas. Amin. Rumah yang lapang. Amin. Insya Allah, udah jangan diborong semua di segitu. Makasih ya Ibu Musliah ya. Makasih. Ketupatnya minta sama panitia di belakang ya. Untuk sementara nih ketupatnya yang ini dulu ya diambil ya. Di sini. Yang ini mau nggak Bu? Nih ambil nih. Ya ambil dulu ini ya. Makasih Bu Musliah. Siap, makasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana masih ada yang latihan tadi tuh nih? Ayo siapa yang berani? Ada yang berani nggak? Putih. Sini Bu. Ayo sini maju Bu. Sini, Ayo. Ayo Bu. Ayo Bu, udah sini ayo. Berdua aja berdua, mau berdua.
Ajak temennya. Sendiri. Nih berdua nih. Temennya bukan nih. Ayo berdua. Ayo. Insya Allah, ini beneran orang lebaran ini ya? Iya bener. Ya Allah, makin pinter ngajinya, makin semangat. Pakai gerakan ya Bu? Ya. Pakai gerakan ya? Hah? Nanya dulu namanya siapa Bu? Nama Ibu siapa Bu? Nama saya Nurmiati. Nurmiati Ibu? Bu Anang Setiawati. Anang Setiawati. Allah, jago nyanyi pasti. Itu Anang penyanyi, lain lagi. Bu Anang sama Bu Nurmiati. Nurmiati, siap ya? Ayo basmalah. Bismillah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akrakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Iya, Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biasa itu kalau belibet-belibet mah biasa. Iya, kalau yang ini Ibu ya. Ingin Allah, amin, hampir. Hampir. Saya mah ya aja. Itu kata anak sekarang, guncana. Guncana. Namanya juga usaha ya Bu ya. Ini satu harus diapresiasi bahwa berani maju. Yang kedua mau belajar. Yang ketiga berani malu. Ampun. Nggak apa-apa, masuk TV yang penting ya. Ibu makasih ya Ibu, maaf lahir batin ya Ibu. Makasih banyak Ibu. Makasih banyak. Silakan ya Allah. Ya terima kasih. Alhamdulillah. Ya Allah. Biar kita doa bareng ya. Iya, Ustaz. Suaranya pasti enak nih. Kalau habis puasa, udah lebaran, suasananya enak, hatinya senang. Apalagi habis belajar Quran. Doa bareng-bareng Ustaz. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Terima kasih banyak pemirsa dan juga ibu-ibu semuanya. Bu, sudah bisa? Insya Allah. Coba sekarang terakhir rame-rame. Coba sama-sama. Yuk terakhir. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun babir. Alhamdulillah. Lulus Ustaz? Lulus. Alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih pemirsa. Setelah ini kita akan berdoa dengan guru-guru kita. Dan tentunya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan di program Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih banyak Ustadz Bobi. Terima kasih dengan metode menghafal Qur'annya yang cepat, semudah tersenyum dengan metode Kauni. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Di akhir jalsah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi. وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا ميسر كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih guru-guruku sudah hadir sini semuanya, ibu-ibu terima kasih sudah hadir dan juga buat Anda pemirsa sudah bergabung bersama program Cahaya Hati Indonesia. Di bulan Syawal ini mari kita jaga apa yang sudah kita perjuangkan di bulan Ramadan. Baik itu kualitas ibadah kita, terutama dalam rangka untuk menata hati kita dan menjadikan kita manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Jaga silaturahim tidak hanya semata-mata untuk memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki, tapi dalam rangka untuk menyatukan umat. Janganlah kita terpecah belah karena umat Islam itu satu batang tubuh. Yang satu tersakiti, yang lainnya pun ikut merasa sakit. Karena itu mari kita jaga ukhuwah, saling menata hati kita, berprasangka baik. Insya Allah pada saat kita wafat kelak juga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan bagi kita. Saya David Halik undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Rabbi fanfa'na ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله